Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data berikut adalah hasil penyebaran kuesioner kepada 20 responden. Jadi gini teman-teman, kalau untuk uji coba kita bisa pakai 20 responden untuk uji coba. Gitu ya. Kalau untuk uji coba bisa pakai 20 responden dengan menggunakan skala Likert, 5 pilihan jawaban: sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, pilihan jawaban ini memiliki nilai SP nilainya 5, P puas 4, N 3, tidak puas 2, sangat tidak puas 1. Akan tetapi jika pertanyaannya negatif, ada kata tidaknya gitu ya. Misalkan saya sih yang aman bikin kuesioner dengan pertanyaannya positif semua gitu, tidak menggunakan kata tidak gitu, karena untuk menghitungnya kebalik, nilai SP yang sangat puas nilainya jadi 1, nilai P yang puas nilainya jadi 2. Kalau yang pertanyaan positif kan nilainya 4 tuh kalau yang puas. Nah, N tetap 3, netral, TP 4, STP nilainya 5. Nah, kalau ini pertanyaannya negatif, ada kata tidaknya. Kalau saya sih lebih cenderung cari yang memudahkan saya, karena saya meneliti, ngapain saya bikin susah. Kalau bisa dipermudah, ngapain dibikin sulit. Oke, ini hasilnya. Ini responden pertanyaan pertama. Ini misalkan yang tadi 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk responden pertama untuk pertanyaan pertama nilainya 5. Nilainya 5 berarti dia menjawab sangat puas. Ini asumsinya adalah pertanyaannya positif. Tidak ada pertanyaan negatif. Terus untuk untuk pertanyaan kedua masih di responden pertama. Nah, ini kalian juga harus bisa ngerekapnya, jangan sampai kalian nggak bisa ngerekapnya ya. Ini nilainya 4. Lalu pertanyaan ketiga masih di responden pertama, nilainya 4 karena dia menjawab puas. Pertanyaan kelima untuk responden pertama nilainya 1 karena dia menjawab sangat tidak puas. Nah, ini kita total sampai dengan 20 responden ya. 20 responden yang di skor nilainya yang sebelah kanan aja. Yang di total skornya nilainya sebelah kanan saja, yang bawah nggak usah di total. Nah, ini lanjutannya sampai dengan 20 responden, totalnya yang di sebelah kanan. Oke, nah ini kalau kita pakai manual ya, untuk mencari validitasnya, X, Y, gitu kan, variabel X-nya, variabel Y-nya X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat, gitu ya. Ini di buku ada detailnya, untuk Excel-nya ada, untuk SPSS juga ada ya. Kalau ini pakai rumus persen yang tadi, nah ini rumusnya. Ini ya, masukkan angkanya, kita dapatkan nilai R-nya 0,20. Terus nilai R 0,20. Oke. Kita kalau untuk ini, untuk uji validitas dan reliabilitas, kita harus mencari tahu berapa nilai R tabel. Nah, di buku saya ada, teman-teman bisa cek bagian lampiran, baik buku 1, 2, ataupun buku statistika pendidikan. Paling belakang lampiran yang tulisan mencari nilai korelasi, tabel nilai korelasi gitu ya, kalau nggak salah ya. Tulisannya di belakang. Nah, ini 0,44 diketahui dari nilai respondennya, jumlah responden. Jumlah responden itu 20 dengan alfanya 0,5. Karena ada yang alfa 0,1. Alfa 0,1 biasanya digunakan untuk kedokteran gitu ya. Kalau bidang ekonomi pendidikan dia pakai alfanya 0,5. Jadi 0,44 dapatnya dari mana? Ini kita lihat dari R tabel. Dari R tabel yang diketahui dari banyaknya jumlah responden. Jumlah responden 20 dengan R tabel 5 responden 20 dengan alfa 5%, maka kita dapatkan angka R tabelnya 0,44. Jika R itu lebih besar daripada R tabel, maka dia valid.
jika nilai R hitung kurang daripada R tabel, maka dia tidak valid. Ini kebetulan datanya kelima-limanya valid, jadi butir dapat digunakan. Ya, nah ini yang manualnya ya. Nah ini validitas instrumen. Adapun rumus yang digunakan, ini pakai rumus korelasi poin biserial. Ini ada rumusnya, di buku ada ya. MPP, Q, bagaimana cara mencari Q, sama dengan 1 dikurang P. Nah ini contoh soalnya, misalkan ini untuk yang datanya pilihan jawabannya ya atau tidak, benar atau salah, kayak gitu ya. Jadi misalkan 1 itu benar, salah itu 0, atau ya itu 1, tidak itu 0. Kan ada tuh yang pilihan jawaban seperti itu. Kita uji validitasnya. Ini total skornya sama kayak tadi. Ini caranya, ini responden ke bawah. Nah, ini butir pertanyaan 1 sampai 10. Nah, ini nilai R-nya, nilai jumlah totalnya. Nah, lalu kita cari nilai MP atau rata-rata skor yang menjawab benar. Ini hanya ada di buku Praktikum Statistika yang ini. Kalau teman-teman mendapati kuesioner yang ada pertanyaannya ya atau tidak, benar atau salah, jadi yang dihitung 1 dan 0 gitu. Nah di sini ada, karena ini saya masukkan di buku statistik, memang jadi ada cara manualnya ya. Ada cara manualnya menghitung dengan rumus, dan nanti ada cara menggunakan SPSS. Oke, ini nanti dibagi, ada X bar sama dengan sigma S per N. Ada datanya, ini 8, jadi mencari nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya yang kedua mencari nilai MT. Jadi intinya sih sebenarnya gampang untuk bisa statistik. Buku saya dibaca aja. Insya Allah kalian bisa dibaca dan dicoba langsung dengan menggunakan aplikasi, baik itu Excel maupun SPSS. Kalaupun manual seperti ini pakai rumus, kalian bisa tetap pakai Excel. Jadi nanti dicari datanya, menghitungnya lebih mudah kalau pakai Excel. Oke, ini dicari nilai ST-nya juga dicari, standar deviasi skor total. Ini rumusnya, ini 2,44 hasilnya. Ini dapatkan dari rumus ini, tinggal dimasukkan nih. S32 dikurang 68 yang dikuadratkan. Ini total XT-nya nih 68 ya, terus dikuadratkan, masukkan sesuai dengan rumus dari standar deviasi. Lalu yang keempat mencari nilai P. 1 dikurang P, P pertama 0,7. Saran saya untuk materi yang ini tidak cukup kalian baca sekali, karena tahapannya ini harus kalian pahami gitu ya, dan tidak cukup dengan caranya saya menjelaskan, harus kalian baca dulu. Oke, ini manual. Ini masih yang manual ya. Lalu yang kelima, menghitung validitas butir pertama. Ini baru butir yang pertama. Misalkan kita punya 10 butir, ini tahapan yang kita lakukan ini baru menyelesaikan 1 butir. Butir yang kedua, kita harus ulangi tahapan mulai dari butir pertama untuk butir yang kedua. Jadi yang diuji itu banyaknya butir atau banyaknya pertanyaan yang kita sampaikan, itu yang diuji. Gitu. Jadi dalam uji validitas reliabilitas, pertanyaannya adalah siapa yang diuji? Orangnya, respondennya yang diuji, atau pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang diuji? Jawabannya adalah yang diuji adalah pertanyaan yang dibuat oleh peneliti, bukan responden. Kenapa bukan responden yang diuji? Karena responden tidak pernah salah dalam menjawab kuesioner. Karena apa? Karena pasti responden menjawab sesuai apa yang dia rasakan, sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Tidak mungkin misalkan kita memberikan responden pada misalkan kita meneliti di nasabah di bank gitu kan, di sebuah bank BNI lah misalkan. Kita meneliti kasih kuesionernya ke nasabah bank BNI. Kalau kita tanya hal-hal yang terkait dengan
Bank BNI misalkan variabel kita tentang pembiayaan atau apa, pasti dia bisa menjawab karena memang dia nasabah di situ. Tapi kalau kita memberikan kuesioner orang yang tidak memiliki tabungan di situ atau bukan nasabah di situ, dia nggak akan bisa menjawab. Jadi responden itu asumsinya selalu menjawab dengan benar. Karena apa? Karena dia akan menjawab sesuai dengan yang dia ketahui, sesuai dengan yang dia rasakan ketika misalkan kita meneliti tentang kepemimpinan. Kita buat pertanyaan terkait dengan kepemimpinan. Dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan. Selama dia dipimpin seperti apa. Makanya responden tidak pernah salah. Yang salah siapa? Yang salah adalah peneliti dalam membuat pertanyaan penelitian. Kalau sampai pertanyaan yang dibuat itu tidak valid. Gitu. Jadi yang diteliti adalah pertanyaan penelitiannya, bukan respondennya. Oke. Nah ini. Oke. Nah ini dari tadi nih. Ini sampai R-nya 0,69. Ini baru satu butir dari tahapan pertama sampai dengan tahapan kelima. Kita baru mendapatkan satu butir nilai R untuk butir pertama. Nah, untuk butir kedua, kita cari lagi mulai dari tahapan pertama sampai dengan ke sini, kalau manual. Ya, ini kan. Satu nilai R hitungnya 0,695, tadi kita udah dapatkan. Jadi di buku pun saya hanya mencontohkan satu. Kalau saya harus nyontohin 10, aduh, banyak banget nanti lembar buku saya tuh akan tebal sekali. Jadi nanti untuk butir kedua, sampai dengan butir ke-10, tahapannya mengikuti apa yang sudah dilakukan di butir pertama. Nah ini ada yang tidak valid ternyata karena nilai R tabelnya 0,632. Nilai R tabelnya 0,632. Bu ini dari mana? Dari lampiran tabel nilai korelasi. Nah ini tidak valid. Yang tidak valid diapain Bu? Butir tidak bisa digunakan. Jadi untuk pertanyaan penelitian nomor 3 kita tidak bisa pakai, dan pertanyaan penelitian untuk nomor 5 kita tidak bisa pakai. Kalau kita misalkan membuat 10 pertanyaan hanya 2 yang tidak valid, buang aja 2. Perlu ke lapangan lagi tidak. Ini yang kita gunakan, nggak masalah. Kecuali dari 10, 5 yang tidak valid, wah nggak beres separohnya kan. Berarti kita harus buat lagi ganti yang 5 tadi, kita uji cobakan kembali, kita sebar lagi ke lapangan, berarti uji coba. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.